Ibu Mona memiliki kelinci sebanyak 80 ekor. Ia ingin membagi kelinci tersebut dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Banyaknya kandang sama dengan faktor bilangan 80. Dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Jadi mungkin maksudnya untuk yang bagian A nih, yang bagian A itu berapa banyak kandang yang harus dibuat. Jadi kita harus mencari faktor dari 80 dulu. Kita cari faktor dari 80. Yaitu kalau 80 dibagi 1 bisa, dibagi 2 juga bisa, dibagi 3 tidak bisa, bagi 4 bisa, 80 dibagi 5 bisa jadi 16 ya. Dibagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 hasilnya 10. Dibagi 9 tidak bisa, bagi 10 bisa, bagi 11 tidak bisa, 12 tidak bisa, 13 juga kalau kali 6 78 jadi tidak bisa, kali 14 ya, kali 14 kali 5 saja 70, kali 6 84 berarti tidak bisa, kali 15 80 dibagi 15 kali 5 saja 75 kali berarti 16 kali 5 80. Terus dibagi 17 tidak bisa, 18 kali 5 saja sudah 90. 18 ya tidak bisa, 19 tidak bisa berarti 20 ya, 20 terus 40 dan terus 80. Jadi di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi untuk yang bagian A berapa banyak kandang yang harus dibuat ibu? Berarti adalah 10 kandang. Jadi ada 10 kandang yang harus dibuat oleh ibu. Dan sekarang untuk yang bagian B, berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Nah, tadi kan disebutkan banyak kelinci dengan banyak kandang. Jadi 80 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 8 ya. Nah, ini menjadi 8 kelinci. Nah, 8 kelinci untuk setiap per kandang. Setiap kandang. Dan sekarang yang bagian C. Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Jawabannya ya, karena perhatikan angka 8 itu adalah faktor dari 80. Nah, sebagai contoh 80 dibagi 8 itu bisa. Nah, makanya 8 itu adalah faktor dari 80. Soal nomor 8 diberikan bilangan 37, 41, dan 51. Ini ketiga-tiganya adalah bilangan prima. Jadi faktor dari 37 itu faktor primanya 1 dan 37. Terus 41 juga sama, dari 41 itu adalah 1 dengan 41. Dan untuk 51 juga sama, 1 dengan 51. Dan tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut. Ya, faktornya untuk faktor prima dari 37 adalah 37. Faktor prima dari 41 adalah 41. Faktor prima dari 51 adalah 51. Jadi untuk prima ya, untuk yang A, faktor prima. Nah, F prima saja kita tulis. Nah, dari 37 adalah 37. Dari 41 adalah 41. Dan dari 51 adalah 51. Dan yang kedua yang merupakan faktor ya, hanya merupakan faktor dari 37 yaitu 1 dan 37. Dari 41 yaitu 1 dan 41. Dan dari 51 yaitu 1 dan 51. Nah, jadi yang ini, nah saya kasih tanda merah. Yang ini adalah faktornya. Yang ini adalah faktornya. Ini adalah faktornya. Dan yang dalam lingkaran hitam yang ini berarti itu primanya. Dan sekarang apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor prima? Jelas berbeda. Kalau prima ya, kalau prima jadi untuk
bagian B di sini. Prima itu adalah bilangan prima itu hanya bisa habis dibagi. Nah, habis dibagi 1 ya, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri. Ini tulisannya mantap ya. Terus kalau untuk faktor, nah kalau faktor itu adalah pembagi yang sampai pembagi ya, yang menghabiskan bilangan. Jadi contoh misalkan di sini ada 12. Nah, ini faktornya. Faktor dari 12 itu 1 dan 6. 6 bisa lagi dibagi 2, hasilnya 3. Dan 3 bisa dibagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 1. Jadi ini adalah faktornya. Nah, kalau prima hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau faktor pembagi suatu bilangan sampai habis. Soal nomor 9, diberikan bilangan 30 dan 60, tentukan faktor kedua bilangan tersebut. Kita kerjakan yang bagian A, faktor dari 30. Jadi angka dari perkalian yang menghasilkan angka 30, jadi 1 kali 30 bisa, 2 dikali 15 juga bisa, hasilnya 30. Pokoknya yang menghasilkan 30. Terus 3 dikali 10 juga bisa, 5 dikali 6 juga bisa menghasilkan 30, 7, 8, 9 tidak bisa, 10 bisa, terus 15 bisa, dan akhirnya adalah angka 30. Jadi di sini faktor dari 30. Dan sekarang faktor dari satu lagi adalah dari 60. Nah, 60 dibagi 1 bisa, 60 dibagi 2 juga bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 4 juga 60 jadi berapa? 60 bagi 4 15 ya. Terus dibagi 5 juga bisa, dibagi 6 bisa, dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 bisa, 11 tidak bisa, 12 kali 5 12 bisa, 13 tidak bisa, 14 15 bisa, 16 tidak bisa, 17 18 19 20 bisa ya, 20 kali 3 60, 21 22 sampai ternyata 30, dan akhirnya sampai berapa ini? Sampai 60. Nah, ini adalah faktor dari 30 dan 60 sudah kita kerjakan. Sekarang apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor bilangan itu? Nah, ada jawabannya. Ada ya jawabannya untuk yang bagian B ada. Jadi B di sini jawabannya ada. Sebutkan. Nah, kalau disebutkan perhatikan, cari bilangan yang sama. Di sini 1. Berarti 1. Terus 2 ya. Nah, terus 3. Terus 4 tidak ada, 5. Terus 6. Setelah 6 ada 10. Dan 12, nah 15. Terus 30 ya, 30. Nah, ini jawabannya untuk yang bagian B. Dan sekarang untuk bagian C, berapa banyak faktor prima yang A yang sama di antara faktor bilangan itu? Sekarang kita cari dari sini saja bilangan yang primanya. Bilangan primanya berarti adalah 2, 3, 5. Terus 2, 3, 5 tidak ada lagi ya. 2, 3, 5 tidak ada 7, berarti jumlah prima di sini. Nah, jumlah primanya ada 3. Soal nomor 10, Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali, Yansen 5 hari sekali, dan Yanwar 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam bersama-sama lagi? Jadi yang pertama 4 ya, yang keduanya adalah 5, dan yang ketiganya 6. Jadi kita cari KPK dari 4, 5, dan 6. Nah, kita bagi 2 dengan faktorisasi prima yang terkecil. Ini menghasilkan 2.
ini tetap ya, 5 tidak bisa dibagi 2 dan 6 dibagi 2 juga bisa. Sekarang kita bagi lagi dengan 2 menjadi 1, 5 menjadi tetap karena tidak bisa, dan 3 menjadi tetap ya, 3 tetap. Dan sekarang kita bagi dengan 3, yang 1 tetap, 5 tetap, dan yang 3 di sini menjadi 1. Dan sekarang kita bagi dengan 5. Nah, ini semuanya sudah menjadi 1. Jadi sekarang tinggal kalikan. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ini menjadi 4 kali 3 12 dikali 5 berarti menjadi 60. Jadi jawabannya adalah 60 hari kemudian. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi itu pada hari, dan sekarang kita perhatikan 60 hari, 1 minggu itu adalah 7 hari. Jadi 60 kalau dibagi 7 berarti jawaban yang mendekati adalah 8. 8 kali 7 adalah 56. Dan sisanya adalah 4 hari. Sisanya adalah 4 hari. Jadi kita hitung ya, kalau mulainya hari Sabtu berarti selama 8 minggu kemudian itu adalah hari Sabtu lagi. Nah, berarti sisanya tinggal jumlahkan dengan 4 hari. Dari Sabtu kita jumlahkan 4 hari berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi ditambah 4 hari, jadi harinya adalah hari Rabu. Jawabannya seperti ini. Soal nomor 11, Rina dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum, Rini 60 menit, dan Reni 90 menit. Berarti kita gunakan KPK ya. KPK dari 45, terus 60 dan 90. Kita cari dulu KPK-nya. Nah, kalau kita bagi 2. Kita bagi 2, 45 dibagi 2. Nah, tidak bisa. 60 dibagi 2 itu menjadi 30. 90 dibagi 2 itu adalah 45. Sekarang kita bagi 2 lagi karena salah satunya masih bisa ada yang dibagi 2, yaitu 30 menjadi 15. 45 menjadi tetap, yang ini juga tetap. Sekarang sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, jadi kita gunakan 3. Ya, faktor prima ya. 2 3 5 7 nantinya seperti itu. 45 dibagi 3 di sini menjadi 15. 15 bagi 3 menjadi 5. 45 dibagi 3 itu 15 juga. Sekarang masih ada yang bisa dibagi 3. Nah, masih ada, berarti 15 bagi 5 bagi 3 itu 5, 5-nya tetap. 15 bagi 3 juga 5, dan sekarang kita bagi dengan 5. Hasilnya habis semuanya. Jadi sekarang tinggal kita kalikan. Di sini ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, jadi sekarang 2 pangkat 2 itu 4 dikali 9 ya, 4 kali 9 kali 5. Jadi 4 kali 5 saja sudah 20. 20 kali 9 adalah 180. Jadi 180 menit kemudian. 180 menit itu sama dengan, kalau dibagi 60 itu menjadi 3 jam. Nah, dibagi 3 jam. Dan sekarang jika mereka minum bersama pada pukul 8, setelah berapa menit mereka akan minum bersama lagi? 90 menit ya. Jadi tadi jawabannya adalah berapa tadi? 180 menit. 180 menit. Jadi setelah 180 menit. Terus jam berapakah itu? Karena 180 menit itu adalah 3 jam, tadi 3 jam ya. Sama dengan 3 jam, dan dimulainya adalah pukul 8, berarti 08.00 ditambah 3 jam. Jadi 0 ya, tambah, jadi jumlahkan. Nah, jadi jam 11 mereka akan minum bersama-sama lagi. Nomor 12, Teddy, Saleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, ini Teddy merogoh kantung benih 3 ya, benih di pinggangnya. Jadi untuk Teddy setiap 3 lubang. Ini untuk Teddy 3 lubang. Dan sekarang Saleh merogoh kantongnya setiap 4 lubang. Dan satu lagi Aris
merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Nah, ini kita gunakan lagi KPK. KPK dari 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita bagi dengan 2, yaitu bilangan faktorisasi prima terkecil. Berarti yang kalau dibagi 2, 3-nya tetap, 4 dibagi 2 menjadi 2, 5 dibagi 2 menjadi tetap 5. Sekarang kita bagi lagi dengan 2, karena salah satunya masih ada yang bisa dibagi 2, yaitu yang 2 ini menjadi 1, yang 3 menjadi tetap, dan 5 juga tetap. Sekarang sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, kita ganti dengan 3. Yang 3 menjadi 1, yang ini 1, yang ini 5, dan sekarang kita bagi dengan 5. Ini 1, 1, dan sekarang ini menjadi 1. Maka faktornya kita kalikan di sini 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali 3, dikali 5. Artinya yang ini 4 dikali 3, dikali 5, dan hasilnya adalah 60. Nah, setelah 60 lubang, mereka akan bersama-sama mengisi lubang lagi, menanam benih lagi ya maksudnya. Soal nomor 13, seorang peternak telur sedang memanen telur. Dia memasukkan telur tersebut secara rapi ke dalam kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2, tersisa 1. Jika diambil 2, nih tersisa 1 ya, tersisa 1. Jika diambil 3, 1, 4, 5, 6 juga 1. Jadi kalau diambil 3 masih tersisa 1, diambil 4 masih tersisa 1, 5 juga masih tersisa 1, dan 6 menghasilkan sisa 1. Jadi yang ini adalah sisanya ya. Jadi sekarang kita gunakan KPK saja dari 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Kita ambil KPK dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita gunakan faktorisasi prima terkecil adalah 2. Berarti 2 dibagi 2 1, yang 3 tetap, yang 4 menjadi 2, yang 5 tetap, yang 6 menjadi 3. Jadi yang tidak bisa dibagi 2 ditulisnya tetap. Nah, sekarang masih ada yang bisa dibagi 2, yang 1 tetap, yang 3 tetap, yang 2 menjadi 1, yang 5 tetap karena tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita bagi lagi dengan angka 3, dengan 3. Kalau dengan 3, 1-nya tetap, 3-nya jadi 1, 1-nya tetap, yang 5-nya tetap, yang 3 menjadi 1. Nah, berarti tinggal dengan 5. Nah, berarti di sini 1, 1, 1, yang ini 1, 1. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 3, 2 kali 2, maksudnya 2 kali pangkat 2 atau 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 2 tuh yang ini menjadi 4. Ini 4 dikali 3, 12 kali 5, 60. Nah, telur yang keseluruhannya itu ada, karena tersisa 1, di sini dikatakan tersisa 1. Kalau 60 itu tidak akan menghasilkan sisa. Karena tersisa 1 ya kita tinggal jumlahkan saja 60 ditambah 1 telur. Jadi jawabannya adalah 61 telur. Nah, karena tersisa 1 ya.